Sore hari Putri pulang ke rumah meskipun ia disarankan untuk dirawat inap tapi Putri memilih untuk istirahat di rumah saja. Assalamualaikum, salam Putri masuk ke rumahnya tapi tidak ada orang di rumah. Aku mandi dulu aja lah abis itu istirahat badan aku lemes banget, gumam Putri tidak lama kemudian Putri keluar dari kamar mandi dan merebahkan dirinya langsung tertidur karena dia beneran capek. Fatih pulang ke rumah dan langsung menuju kamarnya. Fatih melihat Putri tidur sangat nyenyak pun mendekati Putri. Kamu terlihat kelelahan, gumam Fatih mengelus wajah Putri. Tapi apa peduliku kamu sudah mengkhianati aku, lanjutnya lagi lalu pergi ke kamar mandi dan membersihkan dirinya. Pagi hari di meja makan tiba-tiba saja Fatih sangat ingin makan masakan Putri. Fatih duduk di meja makan dengan wajah dinginnya tak mengucapkan satu patah kata pun. Kak aku mau ngomong sesuatu, kata Putri memecahkan keheningan. Fatih diam tak menggubris apa yang dikatakan Putri. Kak dengar aku gak sih Putri mau ngomong, kata Putri lagi dan Fatih menatap Putri tajam. Mau ngomong apa mau minta cerai karena kamu sudah menemukan pria lain, bentak Fatih. Apa maksud Kak Fatih pria lain? Tanya Putri dengan air mata yang langsung jatuh karena Fatih membentaknya. Kenapa kamu terkejut aku mengetahuinya? Balas Fatih lalu pergi meninggalkan Putri. Ya Allah nak, apa yang ayahmu katakan? Gumam Putri masih menangis. Ya Allah aku harus kuat demi anakku, lirih Putri dalam tangisnya. Putri masuk lagi ke dalam kamar dan merebahkan dirinya. Putri benar-benar sakit hati dengan sikap Fatih terhadapnya. Putri akhirnya terlelap dalam tangisnya. Sudah hampir siang Putri bangun dan melihat jam. Astagfirullah udah jam berapa ini? Gumam Putri dan melihat ke arah jam dindingnya. Ah masih jam 11, mending aku ke kos aja, gumam Putri seakan lupa dengan masalahnya. Tidak membutuhkan waktu yang lama akhirnya Putri sampai di kosnya. Putri langsung masuk ke dalam kos dengan wajah riangnya. Assalamualaikum Ra, kamu di dalam gak sih kenapa pintunya dikunci? Teriak Putri tapi tak ada sahutan. Mungkin dia lagi keluar, aku masuk aja lah, gumam Putri dan mengambil kunci kamarnya. Baca novel aja kali ya biar gak bosan, gamamnya lagi. Beberapa menit Putri membaca akhirnya Putri kembali tertidur. Siapa di dalam kenapa gak dikunci pintunya, kata Zahra dan masuk ke dalam. Ternyata benar dugaanku, dia tertidur, kata Zahra lagi. Biarkan sajalah bentar lagi juga bangun, lanjut Zahra. Huam Ra kamu udah pulang, Putri bangun dari tempat tidurnya. Kamu ya asyik tidur aja kerjanya. Gimana dengan bayimu aman kan? Balas Zahra. Alhamdulillah aku gak ada mual, agak lemes dikit aja karena aku anemia, jawab Putri. Kalau gitu kamu harus banyak makan biar kamu sehat sama bayimu, ayok aku traktir deh buat ponakan aku, kata Zahra dan membuat Putri bertepuk tangan bahagia. Ya udah ayok, semangat Putri. Mereka berdua keliling mencari tempat makan ya enak untuk mereka berdua sesuai janji Zahra Putri bisa makan apa aja hari ini, akhirnya Putri jadi pengen banget makan sup daging langganan mereka dari dulu. Putri memeluk tangan Zahra dengan manja sambil memasuki restoran sederhana yang rasa makannya dijamin enak tapi harganya terjangkau. Kamu memang yang terbaik sayang, kata Putri semangat. Apa aja untuk ponakanku, balas Zahra sambil mengelus perut Putri. Aku mau makan dulu, lihatlah aku sampai ngences hahaha, balas Putri. Di tengah makan Putri dikejutkan dengan seseorang yang baru saja datang dengan seorang wanita yang kelihatannya sangat bermanja dengan pria itu. Dek, Kak Fatih, guman Putri tapi didengar oleh Zahra dan langsung melihat ke arah Fatih. Astagfirullah. Kamu yang sabar Put, kata Zahra. Hahaha aku gak apa-apa Kora kamu tenang aja, tawa Putri yang dibuat-buat. Ya udah cepat habiskan makannya, balas Zahra yang tahu Putri hanya pura-pura. Hei Putri kamu makan di sini juga, kata seseorang tiba-tiba duduk di samping Putri. Pak Romi, iya Pak, senyum Putri.
Fatih yang melihat interaksi antara putri dan seorang pria yang pernah dilihat dan membuat Fatih sangat marah. Lihatlah, semua wanita itu sama saja, bahkan dia berani-beraninya bertemu dengan kekasihnya di depanku, batin Fatih yang melirik ke arah putri. Fatih, kamu liatin apa sih? Dinda mengagetkan Fatih. Suka hati akulah. Kamu ngapain sih ngikutin aku tuh risih banget tahu gak, bentak Fatih tapi dengan nada yang rendah. Ya ampun Fatih, aku cuma pengen makan aja loh sama kamu, balas Dinda. Ya udah kalau gitu bisa diem, ketus Fatih. Tak lama kemudian Putri dan Zahra menyelesaikan makannya dan Zahra pergi membayar makannya. Fatih yang melihat itu langsung mengikuti Putri. Saat mendekati Putri, Fatih membiarkan Dinda dan tak menolak untuk digandeng oleh Dinda, tentu saja membuat Dinda sangat senang dan menambah eratkan gandengannya. Di rumah Putri mulai menangis lagi mengingat Fatih yang digandeng oleh Dinda dan Dinda pernah mengaku sebagai pacar Fatih membuat Putri bertambah sakit hati. Ekem, jadi begitu ya kamu di belakangku, bermain gila bersama pria lain, kata Fatih mengejutkan Putri. Apa maksud Kak Fatih, dari kemarin menuduhku, balas Putri. Hahaha, jangan sok polos di depanku, aku tahu semuanya Putri, bentak Fatih. Apa yang Kak Fatih ketahui, tanya Putri, matanya mulai berkaca-kaca. Kau pikir aku tidak tahu kau bermain gila di belakangku, teriak Fatih. Hahaha, bahkan kamu bergandengan tangan dengan manjanya wanita itu denganmu, apa kau lagi membalikkan fakta, balas Putri yang tidak tahan dengan tuduhan Fatih. Bahkan aku saja istrimu tidak pernah semanja itu di depan umum, bahkan kamu tak pernah mengakui aku bukan, lanjut Putri. Sungguh lucu bukan, sudah lebih seminggu kau mendiamkan aku, sekarang kau memarahi aku atas dosa yang tidak kulakukan, Putri menangis dengan keras. Tidak usah bersandiwara di depanku, teriak Fatih dan pergi dari rumah meninggalkan Putri. Apa yang harus kulakukan ya Allah, teriak Putri setelah kepergian Fatih. Aku gak kuat, sayang, kamu harus kuat di dalam perut Bunda ya, jangan marah karena Bunda berteriak pada ayahmu tadi, tangis Putri sambil mengelus perutnya. Putri jatuh pingsan saat ingin keluar dari rumahnya. Setelah Putri sadarkan diri, tiba-tiba Putri sudah berada di rumah sakit dan ditemani oleh Zahra. Loh Ra, kok kamu di sini dan aku di mana? Tanya Putri yang sudah berada di tempat yang berbeda. Tadi aku menemukan kamu pingsan di depan rumahmu Put, kata Zahra sambil memberikan air putih untuk Putri. Kata dokter kandungan kamu sedang tidak baik-baik saja. Kamu tidak boleh terlalu tertekan Putri, kamu nyaris saja kehilangan bayimu, marah Zahra. Ra, aku gak boleh kehilangan bayiku Ra, tangis Putri pecah mendengar apa yang dikatakan Zahra. Maka dari itu kamu harus menjaganya Put, kemarin kan udah dibilang sama dokter kamu gak boleh terlalu banyak pikiran dan tertekan, balas Zahra lembut. Aku harus pergi dari rumah Ra, aku gak mau kehilangan bayiku, tangis Putri semakin keras mengingat perlakuan Fatih padanya. Apa yang kamu katakan Putri, kamu jangan main-main, kaget Zahra. Aku gak mau Kak bertemu Kak Fatih dan ribut lagi Ra, itu yang membuat aku semakin tertekan, balas Putri dan menceritakan semua pada Zahra. Kamu harus memikirkannya kembali Putri, sekarang pulanglah, siapa tahu Kak Fatih mau mendengarkan penjelasanmu, balas Zahra yang ikut sedih atas apa yang menimpa Putri sahabatnya. Putri pulang ke rumah diantar oleh Zahra setelah menebus obat yang diresepkan oleh dokter. Aku pulang ya Put, ingat kamu harus menjaga kesehatanmu dan bayimu, kata. Iya Ra, makasih ya Ra, balas Putri sambil merebahkan badannya di tempat tidur. Ya udah aku balik dulu, kalau kamu butuh bantuan hubungi aku ya, kata Zahra lagi. Siap bos, jawab Putri. Ya udah, assalamualaikum, salam Zahra. Waalaikumsalam, balas Putri tersenyum. Ya Allah, apa yang harus kulakukan? Rasanya tak mungkin kuhadapi Kak Fatih dalam keadaanku yang seperti ini, bisa mengancam kandunganku,
tapi kalau tidak segera diselesaikan pasti masalah ini akan terus berlarut, gumam putri. Sayang maafin bunda ya, lirih putri sambil memejamkan matanya. Fatih masuk ke dalam rumahnya dan masuk ke dalam kamarnya seperti biasa. Fatih tak pernah menghiraukan putri lagi. Pagi hari putri mencoba berbicara lagi dengan Fatih, apapun resiko putri harus hadapi demi keutuhan rumah tangganya. Kak putri mau ngomong, kata putri mendekati Fatih. Mau ngomong apa lagi? Aku buru-buru dan jangan pancing emosi di pagi hari, ketus Fatih. Tapi ini penting kak, jawab putri lagi. Aku tidak peduli seberapa penting pun itu bagimu, ketus Fatih lagi. Baiklah kalau itu tidak penting bagimu, aku sudah tahu jawabannya, lanjut putri dan meninggal. Fatih keluar kamarnya. Seperti biasanya meskipun Fatih tidak akan makan masakan putri tetap masak untuk sarapan. Saat putri sedang sarapan Fatih melewati putri di meja makan. Sayang kamu udah dengarkan apa yang ayahmu katakan tadi, kita tidak penting. Jadi kamu gak akan marahkan kalau kita ninggalin ayah, lirih putri sambil mengusap perutnya. Setelah kepergian Fatih, putri kembali ke kamarnya dan merapikan barang yang akan putri bawa keluar. Tidak banyak barang yang dia bawa, putri hanya membawa barang penting saja. Sebelum keluar dari rumah putri menyelipkan surat di bawah gelas yang biasanya akan dipakai oleh Fatih di malam hari untuk minum. Maafkan aku Kak Fatih, semua ini demi keselamatan bayi kita, semoga kau bahagia tanpaku, lirih putri sambil keluar dari rumahnya. Ya Allah ampuni aku, saat ini aku tidak punya pilihan lain, lanjutnya. Putri memutuskan pergi ke kota C karena kalau kau putri pulang ke rumahnya pasti orang tuanya akan sedih melihat keadaan putri saat ini. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan akhirnya putri sampai di kota C dan memilih untuk mencari penginapan sementara. Alhamdulillah aku sampai juga, semoga kita baik-baik aja tanpa ayah ya sayang, bunda janji akan melakukan apapun untukmu, lirih putri sambil memegang perutnya. Di rumah Fatih masuk ke dalam rumahnya tapi tidak menemukan putri. Dalam pikiran Fatih pasti putri ke kosnya karena lagi bertengkar dengannya, dan memilih untuk mendiamkannya saja walaupun ada kekhawatiran dalam hatinya. Di pagi hari Fatih pergi kerja. Di tengah jalan Fatih melihat Ros dan Syah sedang duduk bersama dengan pria yang kemarin Fatih lihat bersama istrinya. Siapa dia? Kenapa temannya putri juga mengenalnya? Guman Fatih dan memilih untuk menghampiri mereka. Ada Kak Fatih, duduk dulu, sapa Ros. Iya kalian lagi ngapain? Tanya Fatih. Kita lagi bimbingan Kak, jawab Ros. Kok putri gak ikut bimbingan? Tanya Fatih. Loh putri kan udah sidang beberapa hari yang lalu Kak. Oh iya kenapa kakak gak datang hari itu? Jawab Ros. Loh kamu kok kenal sama putri? Tanya dosen muda itu tiba-tiba karena ia mendengar nama putri disebutkan. Ah iya saya suaminya, Fatih mengulurkan tangannya. Apa, kaget Romi? Suami, lanjutnya. Iya saya suaminya, apa ada masalah? Tanya Fatih. Ah tidak, putri adalah mahasiswa saya yang baik dan rajin, saya sendiri tidak menyangka dia sudah menikah di usianya yang masih sangat muda, jelas Romi. Dek, jadi dia dosennya putri, artinya benar dia bimbingan waktu itu? Betapa bodohnya aku yang marah tanpa bertanya dulu padanya, batin Fatih. Ah iya, kalau begitu mari saya harus pergi, kata Fatih. Astagfirullah, jadi selama ini aku menyukai istri orang, batin Romi. Aku harus menjemput putri nanti sepulang aku kerja, dia pasti sangat sedih atas tuduhanku, aku harus minta maaf, guman Fatih yang sedih mengingat sikapnya selama ini terhadap putri. Semoga saja dia memaafkan sikapku terhadapnya, lanjut Fatih sambil pergi kerja. Fatih tidak konsentrasi dengan kerjaannya karena pikiran yang selalu mengarah ke putri. Selama ini ia menahan dirinya untuk tidak menyapa dan memeluk putri karena Fatih merasa putri telah mengkhianatinya. Meskipun Fatih sangat ingin memeluk putri tapi Fatih selalu menahannya.
Fatih pergi menjemput Putri dengan wajah yang cemas. Fatih mengetuk pintu kosan Putri dan pintu dibuka oleh teman sekos Putri. "Putrinya ada gak?" tanya Fatih langsung ke intinya. "Kayaknya gak deh kak, tapi gak tahu, coba lihat sendiri ke atas kak," jawab Caca teman kos Putri. "Baiklah, terima kasih," balas Fatih langsung naik ke kamar Putri dan Zahra. "Assalamualaikum Put, kamu di dalam gak?" teriak Fatih. "Waalaikumsalam," jawab seseorang dari dalam yang tidak lain adalah Zahra. "Loh Kak Fatih, ngapain di sini?" bingung Zahra. "Putrinya ada di dalam gak?" tanya Fatih pada Zahra. "Gak ada Kak, emang Putri gak di rumah ya?" bingung Zahra. "Pasalnya emang sih Putri pengen pergi dari rumah tapi tidak secepat itu. Iya, semalam dia gak nginap di rumah, saya pikir nginap di sini." Fatih mulai panik. "Kakak harus cari dia Kak, Putri lagi gak sehat Kak, kemarin dia pingsan di depan rumah kalian," teriak Zahra. "Apa pingsan?" Fatih terlihat semakin khawatir. "Sebentar biar aku telpon dulu, siapa tahu dia udah balik ke rumah," jawab Fatih langsung nelpon Putri. "Gak diangkat Ra." Fatih semakin panik. "Ya udah kakak pulang dulu, siapa tahu Putri udah pulang ke rumah," kata Zahra yang ingin Fatih cepat pulang. "Iya, saya harus pulang dulu, kalau Putri menghubungimu kamu harus kasih tahu aku Ra," kata Fatih lagi. Zahra hanya menganggukkan kepalanya dan Fatih keluar dari kos Zahra. "Aku harus nelpon Putri," gumam Zahra. "Aduh kok gak sih," gerutunya. "Oh iya, aku punya nomornya yang lain," gumam Zahra. "Halo Ra, ada apa telepon aku?" tanya Putri di seberang sana. "Kamu beneran pergi dari rumah Putri?" teriak Zahra. "Hehehe iya Ra, ini semua demi anakku," jawab Putri. "Tadi tuh Kak Fatih datang ke sini nyariin kamu Put," kata Zahra. "Udahlah Ra, jangan pernah katakan apapun sama dia, aku dan anakku tak penting baginya," kata Putri lagi. "Oke baiklah, semua pilihan ada sama kamu, sekarang kamu di mana, kamu baik-baik aja kan?" tanya Zahra. "Aku di kota C dan iya aku baik-baik aja," jawab Putri. "Apa kamu sengaja kabur ke kotaku Putri?" selidik Zahra. "Hahaha, aku lupa ini kota Mura, kapan kau akan kembali?" tanya Putri. "Aku akan segera pulang, tunggu aku di sana ya." "Sudah istirahatlah," kata Zahra lagi. "Baiklah Buk Bos, assalamualaikum," jawab Putri.